Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah membukakan pintu untuk kami bisa datang, kami bisa berkunjung. Sebelumnya Ibu bisa perkenalkan diri singkat. Nama saya Ibu Rintini, keseharian saya sebagai laundry ya. Oh, jadi Ibu buka usaha laundry ya di rumah. Itu Ibu lakukan sendiri atau ada yang membantu? Saya dibantu anak saya yang nomor 2. Biasanya bantu antar jemput. Antar jemput untuk Ya. pakaian orang gitu ya. Oke. Sudah berapa lama Ibu menggeluti bisnis laundry? Kurang lebih 2 tahunan. 2 tahun. Iya. Nah, 2 tahun itu berarti saat masa pandemi itu Ibu mulai atau? Pandemi itu sementara sebelum saya buka laundry ini, saya ikut orang bantu ya di perumahan gitu Mas. Nah, mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit jadi pekerjaan sebelum Ibu buka usaha laundry sampai hari ini apa saja? Sebelum pandemi saya kerja di perusahaan PT Golden Flower di bagian eksim. Itu perusahaan garment. Perusahaan garment J. Terus pandemi Mas, kemudian kami teman-teman sama saya itu ada yang sebagian dirumahkan. Kesehariannya biasanya ada penghasilan ya Mas, terus tiba-tiba tanpa istilahnya dirumahkan tapi tanpa ada pesangon atau biasanya ada income setiap bulannya, itu tiba-tiba dirumahkan melangsungkan kehidupan yang setiap hari itu kan dengan sendirinya kaget tuh loh Mas, yang Pasti. biasa itu. Terus saya ini kebetulan dikenalin sama temen, ada orang butuh tenaga nggih. Waktu itu cuma ditawari menjaga toko Apa Bu? toko beras organik di sini dekat Ungaran sini. Terus ikut ke sana, diwawancara, di interview, intinya uang makan istilahnya apa penghasilan gitu loh, setiap bulannya saya terima 900 waktu itu Mas. Begitu itu tetap saya terima karena saya kan butuh butuh penghasilan untuk hidup sehari-hari. Kebetulan waktu itu anak saya masih kelas 3 SMK Mas. Yang Putranya berapa Bu? 2. Yang satu udah kerja tapi juga di perusahaan garment juga. Waktu kerja itu saya juga ada tanggungan pinjaman. Saya harus tetap bagaimana bisa meneruskan itu Mas angsuran. Nah Bu, kalau boleh tahu saat Ibu di PHK itu apakah tenornya masih panjang untuk pinjaman? Masih. Boleh cerita sedikit itu gimana? Mas, baru saya angsur 3 kali. Begitu nurunkan, terus 3 bulan kemudian pandemi itu baru saya angsur 3 kali, kalau nggak 2 kali, kayaknya 3 kali. Terus setelah itu sama perusahaan disuruh bayar bunganya Mas, bunganya dari pandemi itu dinego suruh bayar bunganya saja. Terus waktu itu saya dibantu sama anak saya yang cewek yang sudah kerja itu cuman beberapa bulan karena mereka juga punya mungkin ya keinginan kan masih anak-anak ya, masih remaja tuh mungkin masih pengen ini pengen itu. Nah terus cuman berapa bulan 5 bulan atau berapa bulan itu terus akhirnya berhenti membantu saya membayarkan bunganya itu. Terus akhirnya saya nggak bisa bayar waktu itu. Saya dikenalin sama Mbak Yayu, dikenalkan waktu itu ke Mas Isan dulu, ke rumahnya Mas Isan sama Pak Duro di sana waktu itu. Saya dikenalkan, Mbak ini saya ada informasi, terus pokoknya koperasi yang bisa maksudnya dalam bidang pengelolaan keuangan gitu. Terus saya dikenalkan Mas Isan, saya cerita apa adanya, kalau saya punya pinjaman tapi sudah nggak bisa ngangsur, terus istilahnya kredit macet nih Mas, ke PLN sama Mas Isan. Tapi sudah istilahnya saya udah cerita apa adanya lah sebelum dipertemukan dengan Bapak Niko itu. Waktu itu saya juga cerita ke Bapak Niko apa yang saya
alami itu, terus dikasih solusi ngumpulin berkas-berkas untuk nanti bisa take over gitu Mas. Waktu itu saya gabung di BLN itu Mas bulan Januari Tahun Januari 2003. 2023 ini. Iya. Berarti sudah sekitar 4 bulanan ya. Iya. Terus saya ngumpulin berkas, dikenalkan dengan Mas Rendra juga waktu itu. Terus disuruh ngumpulin berkas, suruh bikin NPWP. Itu kemudian kan waktu itu prosesnya memang banyak guys, yang kasus seperti saya itu juga banyak Mas, jadi antri itu. Begitu Januari saya ngumpulin berkas, kemarin itu Maret ya? Iya. Maret tanggal 18 saya udah bisa dicairkan melalui Bank BNI nih. Terima kasih sekali sudah dikenalkan dengan BLN. Jadi masalah saya yang selama ini menjadi ganjalan dan bagi saya sebagai beban ya Mas, beban hidup yang terlalu berat menurut saya gitu. Kehidupan sehari-hari setelah Ibu di PHK itu bagaimana? Untuk kebutuhan sehari-hari itu sama sekali saya belum ada Mas, kan cuman 900 untuk hidup sama nyangoni anak sekolah. Untungnya waktu itu kan sekolah masih dapat sumbangan dari bos niku jadi gratis. Terus ya cuman uang sakunya itu untuk beli bensin, untuk makan sehari-hari. Itu ya saya gitu Mas, gali lubang tutup lubang. Kadang dipinjami sama bos saya itu yang di toko itu, sampai ngumpul ya saya juga malah beban saya semakin banyak Mas. Saya nanggung gitu BPD, masih ada pinjaman. Waktu itu saya punya emas, saya sekolahkan juga Mas, karena untuk membantu nyambung hidup gitu Mas. Ketika Ibu Rintini mendengar tentang BLN, apa yang langsung Ibu, saya percaya dengan ini, lembaga ini, itu apa yang membuat Ibu punya keyakinan itu? Kalau saya begitu dikenalkan saya yakin Mas, karena di sana saya langsung dapat pendampingan mengenai itu Mas. Jadi saya pasrah, meskipun waktu itu saya karena sudah kreditnya macet lama, makanya BI checkingnya kan jadi jelek. Betul. Nah, makanya terus itu solusinya harus ditutup dulu, ditutup dengan jaminan tadi Mas, sertifikat. Saya izin sama anak saya nggak percaya. Terus tapi saya tetap yakin Mas. Saya bilang gini sama anak saya, kalau Ibu tidak mengambil keputusan untuk bergabung dengan BLN, apa Mbak Fairin bisa mencarikan solusi, saya bilang gitu. Terus ya, pokoknya masih bersikeras Mas, tetap nggak percaya. Tapi saya yakin dengan gabung dengan BLN dan didampingi Bapak Niko sama Mas Isan itu, saya percaya nanti masalah saya bisa terselesaikan itu. Saya dikasih doa, ikut mendengarkan anak saya itu sama Bapak Niko, menghadap Bapak Niko, dikasih doa sama istilahnya anjuran ya. Itu anak saya ya kayaknya sih mau menerima Mas, kalau anak saya masih mau menerima yang kecil itu. Terus sampai di rumah waktu saya menjalankan doa itu, kadang kalau saya belum bangun mana anak saya yang membangunkan Mas. Jadi kan paling tidak dia sudah klik dengan BLN, percaya gitu. Oke. Nah, kalau Ibu sendiri apa yang membuat Ibu tertarik selama bergabung dengan BLN selain pengelolaan keuangannya pastinya? Gitu. Di BLN saya diajari oleh Bapak Niko intinya ini Mas, masalah kepribadian. Contohnya Bu? Kita tidak boleh mengeluh, kita harus berpikiran positif. Setiap apapun masalah itu kita pikirkan dengan positif gitu Mas, tidak boleh berpikiran negatif itu. Jadi insya Allah itu akan membuka rezeki, pintu rezeki intinya.
Oke. Itu juga berdampak pada kehidupan Ibu sehari-hari? Iya, alhamdulillah dengan sampai rumah hari berikutnya udah ada Mas, ada perubahan gitu loh. Sedikit demi sedikit ada perubahan. Terus kemarin yang belum langganan di laundry sini nggih, Viva Laundry, terus tiba-tiba pagi-pagi di WA sama tetangga, "Bu, mau laundry bisa?" gitu. Itu habis subuh Mas, WA itu, terus ya saya langsung saya ambil gitu. Terus yang kemarin cuman dibagi 2 orang ya, yang karena dulu sudah pernah laundry di tempat lain, saya dikasih separohnya mungkin. Nah itu sekarang di laundrykan ke sini semua gitu. Jadi intinya tidak hanya pendampingan dari sisi keuangan, tapi juga PLN memberikan pendampingan secara spiritual ya. Jadi memang seimbang di sini. Oke. Nah, terakhir dari saya Bu, kira-kira apa pesan Ibu? Mungkin kita tahu bahwa banyak orang di luar sana yang mungkin punya masalah keuangan, keterpurukan ekonomi dan sebagainya. Itu apa pesan dari Ibu sebagai orang yang sudah mengalami pendampingan dan keajaiban lah istilahnya dari PLN? Bapak Niko yang sudah mendampingi perekonomian kami yang kemarin sudah terpuruk ya Mas. Saya sudah putus asa waktu itu, sudah terselesaikan. Terima kasih teman-teman atau saudara-saudara yang membutuhkan bantuan, datang ke PLN supaya permasalahan yang sedang beliau hadapi bisa terselesaikan. Melalui pendampingan Bapak Niko, membantu anggotanya dari yang asetnya selama ini sudah mau ditarik dan sudah banyak yang terselamatkan, tetap mempercayai bahwa PLN itu memang benar-benar mensejahterakan anggota-anggotanya gitu. Terima kasih Bu Rintini. Nanti ke depan PLN dan juga melalui Ibu bisa jadi saluran berkat untuk orang-orang yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih Ibu atas waktunya. Terima kasih. Sama-sama.